Mas, kamu kok pulangnya malam banget? Iya, soalnya banyak pembeli. Oh iya, aku mau ngomong serius sama kamu. Jadi sekarang kan usahaku makin berkembang dan aku kepikiran buat beli rumah. Serius, Mas? Jadi kita bakal pindah? Ya ampun. Iya, rumahnya lumayan deket sama coffee shop. Jadi kalau aku capek bisa langsung istirahat. Aku nggak nyangka kita bisa sampai di titik ini. Tapi ada yang perlu kamu tahu. Apa? Untuk sekarang kamu tetap tinggal di sini aja. Uang di dompet udah ludes, cuma tinggal 20.000. Buat makan 2 hari aja kayaknya nggak cukup. Jangan dipikirin terus, nanti juga ada jalannya, Mas. Tapi aku capek kayak gini terus. Aku ngerasa gagal jadi suami. Kamu nikah sama aku malah hidup susah gini. Jangan ngomong gitu, Mas. Aku nggak pernah ngerasa salah pilih. Aku bahagia kok hidup sama kamu. Masa nggak nyesel? Teman-teman kamu udah pada punya rumah, hidup enak. Kamu malah digubuk kayak gini sama aku. Denger ya, aku nikah sama kamu bukan buat numpang hidup enak. Aku nikah karena aku mau ngejalanin semuanya bareng kamu, susah maupun senang. Tapi sampai kapan kita begini terus? Ini cuma soal waktu, sayang. Kamu jangan patah semangat gitu dong. Dulu waktu aku kerja di barista, banyak pelanggan suka racikan kopi aku. Gimana kalau aku coba jual kopi botolan keliling? Tapi ya itu, modalnya dari mana? Gimana kalau modalnya pakai uang aku dulu? Jadi aku tuh punya tanah dekat rumah ibu. Gak gede sih, tapi kayaknya cukup buat modal kamu buka usaha. Hah? Jangan, itu buat masa depan kamu. Udah gak apa-apa. Lagian kalau tanah itu dijual justru bisa ngebantu hidup kita. Kan uangnya dipakai buat buka usaha. Tapi itu terlalu besar pengorbanannya. Gak apa-apa, Mas. Aku ikhlas kok dan aku percaya sama kamu. Pokoknya aku bakal urus tanahnya biar cepat laku. Biar kamu juga bisa cepet-cepet jualan. Makasih banyak ya sayang. Aku janji bakal balas semua pengorbanan kamu. Bu, Pak, aku datang ke sini mau ngomong sesuatu. Ini penting, tapi Bapak sama Ibu dengerin aku dulu ya. Ada apa sih, Nak? Aku mau jual tanah yang di dekat sawah itu, yang dulu aku beli. Apa? Kamu ngomong apa ya nih? Kenapa harus dijual? Tanah itu kan buat kamu bangun rumah nanti. Erni, tanah itu satu-satunya aset kamu. Kenapa tiba-tiba kamu jual? Ekonomi rumah tangga aku lagi susah, Pak. Bimo mau mulai usaha kopi. Kami butuh modal. Tapi kalau dijual nanti kamu tinggal di mana? Masa mau dikontrakan terus? Aku belum ada kepikiran bikin rumah, Bu. Karena bangun rumah juga butuh uang. Makanya aku mau manfaatin uang itu buat buka usaha dulu. Tapi kalau usahanya gagal gimana? Aku nggak mikir gagal, Bu. Selagi terus berusaha, nggak ada salahnya kan? Aku cuma pengen bantu suamiku. Pak, Bu, boleh ya aku jual tanahnya? Kamu yakin sama keputusan kamu ini? Aku udah yakin banget, Pak. Ya udah, kalau ini yang kamu mau, ibu sama bapak nggak bisa nahan. Tapi kamu harus siap sama semua resikonya. Sini, biar bapak cek dulu berkasnya.
Aku deg-degan banget. Ini hari pertama aku jualan. Takut nggak ada yang beli. Jangan mikir jelek dulu. Kopi kamu enak. Aku aja sampai ketagihan. Mana mungkin gak laku. Doain aku ya sayang. Semoga kopi-kopinya laku. Karena aku nggak mau bikin kamu kecewa. Aku nggak boleh gagal karena ada uang kamu di sini. Iya, pasti aku doain. Tapi jangan diingetin terus pengorbanannya. Aku ikhlas. Kamu cukup buktiin aja kalau semua perjuangan ini gak sia-sia. Aku nggak bakal lupa pengorbanan kamu. Suatu hari nanti aku janji kamu nggak akan hidup susah lagi. Doain aku ya. Hati-hati di jalan, semangat jualannya. Pagi-pagi amat suami kamu jualan kelilingnya. Emang masih laku ya jualan begituan? Namanya juga usaha, Bu. Rezeki kan gak ada yang tahu. Tapi kamu kan dulu kerja kantoran, sekarang malah jadi si tukang kopi. Emang gak malu? Kenapa harus malu? Yang pentingan halal, dia tetap bertanggung jawab sebagai suami. Ya semoga aja laku. Kasihan juga kalau udah keluar modal malah buntung. Dasar, ibu-ibu gak jelas, hobinya nyinyir doang. Kayaknya aku gak bisa diem aja deh. Aku harus cari kerjaan juga buat bantu Mas Bimo. Bu, maaf ganggu. Aku kan lagi cari kerja. Kira-kira Bu Dewi lagi butuh orang buat bantu-bantu gak, Bu? Atau kerja apa aja asal halal dan dibayar? Ada sih, tapi kerja di pasar capek loh. Emang kamu bakal kuat? Aku kuat kok, Bu. Aku lagi butuh uang soalnya. Jadi aku tetap kerja apa aja yang penting dibayar. Biasanya yang ngomong begitu cuma tahan sendiri. Tapi ya udah coba aja langsung kerja sekarang. Nanti kalau ada pembeli coba layanin. Tapi harus bener loh. Siap, Bu. Bu Dewi, aku mau cabai keritingnya dong seperempat. Nah tuh, coba timbang cabenya. Ini Bu cabainya. Ini uangnya ya. Makasih. Kamu kelihatan cekatan juga orangnya. Jadi mulai hari ini kamu bantu saya ya. Cuma upahnya nggak besar, nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa kok, Bu. Yang penting cukup buat makan. Emangnya kenapa kamu sampai segigi ini cari kerja? Ekonomi rumah tanggaku lagi krisis, Bu. Suami aku baru mulai usaha kopi keliling. Aku cuma mau bantu, setidaknya biar kita tetap bisa makan. Suami kamu beruntung banget punya istri kayak kamu. Gak apa-apa ya, sabar aja. Ujian ini pasti berlalu kok. Ini enak juga kopinya, nggak terlalu manis. Makasih Pak, semoga jadi langganan. Hehehe. Pasti dong. Kopi botolan, menarik juga nih. Iya Mbak, silahkan kopinya. Harganya berapa? Ini kamu yang bikin sendiri?
Harganya 15.000 mbak. Kopinya iya aku racik sendiri. Dulu sempat kerja jadi barista, jadi nyoba buat buka usaha pakai racikan sendiri. Jujur ya, ini enak loh rasanya. Bahkan ngalahin rasa kopi di kafe mahal yang pernah aku coba. Wah, serius? Serius? Tapi kok kamu jualannya segini doang? Soalnya modalnya baru cukup buat ini doang mbak. Niatnya emang biar cukup, buat makan aja udah bersyukur. Sayang banget kalau cuma keliling. Kopi kamu punya potensi besar loh. Maksudnya? Aku mau jadi investor kamu deh kalau gitu. Investor? Iya, uang bukan masalah. Kamu fokus produksi aja. Aku bantu modal dan strategi. Aku nggak bisa jawab sekarang. Aku harus ngomong dulu sama istriku. Oke kalau gitu. Coba kasih nomor kamu deh, biar gampang ngehubunginnya. Aku tunggu kabar kamu ya, jangan kelamaan. Kesempatan gak datang 2 kali. Ini kesempatan besar. Nanti pas pulang bakal aku ceritain ke istri. Sayang, kamu harus tahu kalau aku ada kabar baik buat kita. Loh, ada apa mas? Kopinya laku banyak ya? Bukan cuma laku, tadi aku ketemu orang penting. Orang penting gimana maksudnya mas? Jadi pas aku jualan tadi, ada perempuan nyobain kopi aku. Terus dia bilang mau jadi investor. Investor? Mas Bimo, kamu serius? Serius, dia bilang kopi aku enak. Makanya dia pengen ngembangin brand kopi aku ini. Kamu yakin orangnya bisa dipercaya? Jangan sampai kita malah dimanfaatin. Aku nggak sebodoh itu. Ini tuh kesempatan biar hidup kita nggak susah terus. Aku cuma gak mau kamu kecewa kalau nantinya gak sesuai harapan. Justru ini jawaban dari semua pengorbanan kamu. Dan aku mau terima tawarannya. Kalau kamu yakin dia orang baik, aku percaya sama keputusan kamu. Ini kamu lihat deh. Apa? Dia langsung transfer 10 juta. Ya Allah, Mas. Aku harus lebih serius lagi ngelola bisnis kopi aku ini. Aku harus buktiin kalau aku pantas dikasih kepercayaan ini. Semangat ya Mas. Semoga usaha kopi kamu makin dikenal banyak orang. Ya udah kalau gitu, aku mandi dulu ya. Ini produk varian barunya. Aku coba perbaiki rasanya. Hasil dari masukan Mbak yang kemarin. Jangan panggil Mbak dong, gak enak dengernya. Sekarang kan kita udah jadi rekan bisnis, jadi santai aja. Aku kamu juga gak apa-apa. Ini juga ada data penjualannya. Aku catat semuanya biar kamu tahu uang kamu kepake kemana aja. Wah, keren banget. Mau terbuka sedetail ini soal keuangannya. Aku seneng kalau kerja sama orang, terus orangnya transparan gini. Aku nggak mau ngecewain orang yang udah percaya sama aku. Makanya aku makin yakin pilih kamu. Sekarang aku mau nambah investasi. Aku siapin 1 ruko buat kamu. Ruko? Serius? Itu terlalu besar. Aku belum tentu sanggup deh kayaknya. Kamu sanggup kalau kamu percaya sama aku. Tapi aku butuh kamu fokus biar gak setengah-setengah effortnya. Karena yang bikin usaha besar itu bukan tempatnya, tapi keberanian pemiliknya.
Hah, kamu percaya banget sama aku, padahal kita baru aja kenal. Insting bisnis aku selalu tepat dan aku suka orang yang bekerja keras, ya kayak kamu. Berarti kalau ini berhasil, hidup aku bisa berubah. Makanya mulai sekarang fokus produksi. Soal yang lainnya biar aku yang urus. Aku nggak bakal nyanyiin kesempatan ini. Bagus, mulai sekarang kamu belajar hidup di level yang lebih tinggi. Dunia kamu bakal berubah. Oh iya, kapan-kapan aku mau lihat langsung kamu kerja. Mungkin kita bisa rayain opening pas tempat baru nanti. Oke siap, buat openingnya nanti kita obrolin lagi deh. Mas, kopinya enak banget. Bakal sering kesini deh. Makasih kak, semoga rasanya memuaskan. Lihat kan, aku bilang juga apa. Kopi buatan kamu itu emang beda. Ini buat kamu, racikan paling spesial. Wah, pasti enak nih. Kita duduk aja yuk, biar sambil ngobrol. Kopinya enak. Mungkin karena dibuat pakai cinta kali ya. Bisa jadi, apalagi yang minum juga cantik. Ah, kamu bisa aja deh. Mas Bimo, Erni, kok kesini? aku bawain makanan. Kamu pasti belum sempat makan siang kan? Ini istri kamu. Iya. Halo, aku Erni. Makasih ya udah bantu kembangin usaha suamiku. Aku ada urusan mendadak. Permisi. Aku salah ngomong ya? Lagian kamu kenapa sih tiba-tiba datang ke sini? Harusnya kamu bilang dulu, aku lagi meeting penting. Aku cuma khawatir kamu lupa makan siang, Mas. Hah, lain kali kabarin dulu. Jangan bikin aku kelihatan nggak profesional. Iya, Mas. Maaf. Ya udah, aku pulang dulu. Mas, kamu kok pulangnya malam banget? Iya, soalnya banyak pembeli. Oh iya, aku mau ngomong serius sama kamu. Jadi sekarang kan usahaku makin berkembang dan aku kepikiran buat beli rumah. Serius, Mas? Jadi kita bakal pindah? Ya ampun. Iya, rumahnya lumayan deket sama coffee shop. Jadi kalau aku capek bisa langsung istirahat. Aku nggak nyangka kita bisa sampai di titik ini. Tapi ada yang perlu kamu tahu. Apa? Untuk sekarang kamu tetap tinggal di sini aja. Maksud kamu tinggal di sini gimana? Bukannya rumah ini buat kita? Hah, rumah itu lebih ke tempat aku istirahat aja. Kerjaan aku kan makin banyak. Kadang pulang malam, nggak mungkin bolak-balik, jauh. Jadi aku nggak ikut tinggal sama kamu? Bukan gitu, ini cuma sementara. Kamu kan udah biasa di sini sih. Jadi kamu punya rumah baru, tapi aku tetap di kontrakan ini sendirian. Kamu harus ngerti dong situasi aku. Ini semua juga buat masa depan kita. Hah, aku ngerti. Cuma rasanya aneh. Kamu jangan mikir aneh-aneh. Ini cuma soal praktis. Aku lagi bangun karir. Tapi dari dulu kan kita selalu bareng-bareng, Mas. Kenapa sekarang kita malah pisah rumah? Siapa? Partner bisnis. Pasti Zahra. Gimana? Cocok gak baju yang ini? Cocok banget. Kamu pakai apa aja kelihatan cantik. Ya iyalah, aku kan bisa cari duit sendiri, makanya cantik. Hahaha, iya juga sih.
Sekarang kamu juga udah beda, Bim. Nggak kayak dulu waktu pertama kita ketemu. Lebih percaya diri, lebih pantas ada di tempat kayak gini. Kadang aku sendiri nggak nyangka hidup bisa berubah secepat ini. Perubahan itu wajar. Yang gak wajar itu kalau kamu masih bawa hal-hal yang lama, yang justru nahan kamu buat naik level. Maksudnya? Ya, lingkungan, cara hidup, bahkan pasangan. Maksud kamu Erni? Aku cuma jujur aja sih. Pernah nggak sih kamu ngerasa dia udah nggak sejalan sama hidup kamu sekarang? Erni itu udah nemenin aku dari nol. Iya, tapi kamu mau terus hidup di masa nol. Kamu sekarang pengusaha, Bim. Relasi kamu orang-orang besar. Bayangin kalau kamu datang ke acara penting, terus istri kamu tampilannya seadanya. Erni emang sederhana orangnya. Sederhana, beda sama nggak pantes. Belakangan aku memang ngerasa nggak nyaman kalau harus ajak dia ke tempat kayak gini. Nah, itu kamu sadar, tapi masih aja bertahan. Kamu itu cocoknya sama cewek yang tipenya kayak aku. Emang kalau aku ngerasa cocok sama kamu boleh? Ya boleh dong, emang siapa yang ngelarang? Kenapa kalian berduaan di sini? Erni, ngapain kamu kesini malam-malam? Iya maaf, aku ngeganggu. Aku cuma kepikiran kamu terus. Ternyata kamu malah berduaan sama dia di sini. Kalau aku belum ngabarin ya berarti aku masih ada urusan. Aku cuma khawatir sama kamu, Mas. Dari sore kamu nggak angkat telepon aku. Pengusaha itu sibuk, gak bisa tiap saat dikontrol. Aku nggak ngontrol, aku istrinya. Jujur ya, image Bimo sekarang beda, lingkarannya juga beda. Jadi mending sadar diri deh. Maksud kamu apa? Kadang orang yang kita bawa dari masa lalu nggak selalu cocok buat masa depan. Mas Bimo, kamu denger kan? Udah cukup Erni, mending kamu pulang sana. Aku cuma pengen kamu ingat siapa yang ada waktu kamu belum punya apa-apa. Tapi sekarang dia punya segalanya. Erni, aku bilang pulang. Kalau kamu terus bawa perasaan, kamu gak bakal maju, Bim. Aku tahu harus ngapain. Besok aku beresin semuanya. Mas, ngapain? Kok semua baju dimasukin koper? Aku mau pindah. Pindah? Maksudnya pindah ke rumah baru? Ya udah, aku bantu beresin. Nggak usah, aku pindah sendiri. Sendiri? Erni, aku capek muter-muter. Kita tuh udah beda sekarang. Beda gimana sih, Mas? Dari dulu kita itu bareng-bareng. Dulu iya, waktu aku belum punya apa-apa. Kamu ngomong apa sih? Aku butuh pasangan yang sejalan sama hidup aku sekarang, yang ngerti dunia aku, yang enak dilihat. Jadi aku nggak enak dilihat? Kamu berubah Erni, atau mungkin dari dulu aku cuma nggak sadar. Aku berubah karena berjuang sama kamu. Aku kerja di pasar, jual tanahku, semuanya buat kamu. Dan aku udah balas dengan kehidupan yang lebih baik. Harusnya kamu bersyukur. Bersyukur, aku ditinggal pas kamu lagi di atas. Itu yang kamu sebut balasan. Jangan bikin aku lebih susah. Aku udah nemuin orang yang lebih cocok buat aku. Zahra. Dia ngerti aku, nggak kayak kamu. Aku bisa nerima kamu waktu kamu lagi susah, tapi kamu ninggalin aku waktu kamu udah punya segalanya. Mana semua janji kamu dulu? Ternyata setia nggak selalu cukup.